Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan pemerintah untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini dimulai akan melakukan sidang isbat. Ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan setelah melakukan pemantauan hilal melalui dua metode, di mana sejauh ini sudah ada satu metode, ini metode hisab atau pemantauan secara astronomi telah ditentukan 1 Ramadan itu tanggal 2 April besok. Namun selain itu akan dilakukan ru'yatul hilal atau pemantauan langsung di lapangan, memantau pergerakan benda-benda langit, mengkonfirmasi hasil dari hisab, dan ada 101 lokasi ru'yatul hilal yang akan dilakukan Kementerian Agama. Selain itu masyarakat ataupun kelompok masyarakat lainnya juga banyak yang melakukan ru'yatul hilal, salah satunya di lokasi kami saat ini, ini di Cakung, tepatnya di Yayasan Al-Husiniyah. Dan sudah bersama kami ini adalah seorang Lajnah Falakiyah dari Yayasan Al-Husiniyah, Bapak Syafi'i. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bapak Syafi'i ini nanti yang akan membacakan hasil ruqyatul sore nanti Pak di sini Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk metode tradisional yang akan dilakukan di yayasan ini Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah memang nanti sore kita akan melaksanakan ru'yatul hilal. Kita akan melakukan pantauan hilal. Jadi untuk menentukan awal Ramadan. Apakah bahkan jatuh hari Sabtu atau bahkan jatuh hari Minggu. Jadi kalau seandainya kita berhasil meru'yat, kelihatan hilal kita ru'yat nanti sore, maka insya Allah kita akan tetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April insya Allah. Besok begitu Pak? Insya Allah. Mungkin untuk tata cara ini kan banyak ada kayu-kayu di sini Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak metodenya yang dilakukan seperti apa untuk ru'yatul sore nanti? Oh ya, jadi sebetulnya kita pakai alat ini untuk membantu fokus aja. Jadi artinya nanti ini alat ini kan kita setting sesuai dengan hasil hitungan kita. Katakan umpamanya ketinggian hilal berapa derajat, nanti ini kita arahkan patok kita ini sesuai dengan sekian derajat tersebut. Nah, jadi ketika matahari terbenam, nanti kita bisa minta alat ini membantu kita untuk memfokus aja itu. Berarti artinya ini dari hasil hisab kemarin, kemudian di alat ini akan diukur derajatnya. Ya. Kemudian nanti pakai alat apa Pak untuk memantau langsung secara di lapangan ini? Kalau untuk memantau langsung di lapangan, kita pakai dengan mata kepala aja langsung. Mata kepala langsung? Dengan mata kepala langsung. Ini dikata ru'yat bil fi'il namanya. Nanti kalau misalnya kita udah berhasil, kita udah kelihatan dengan mata kepala, baru nanti kita ada punya alit lagi yang disebut dengan teodolit untuk memperjelas aja itu. Oh baik, berarti memakai alat teodolit juga Pak ya untuk memastikan seperti itu Pak. Ini mulai pemantauannya jam berapa Pak? Jadi kalau mulai pemantau kita ntar pas terbenam matahari, begitu masuk waktu maghrib, nah kita akan memantau pada saat itu, insya Allah. Pada maghrib begitu Pak Syafi'i ya? Ya, setelah maghrib betul. Baik, terima kasih Pak Syafi'i atas penjelasannya untuk metode ini. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Pak Syafi'i untuk metode ruqyatul hilal di yayasan ini, di mana memang akan menggunakan alat teodolit juga untuk memastikan hasil hisab kemarin derajatnya disesuaikan dengan hasil hisab, apakah penentuan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 2 April besok. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Jul Apel melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur. Kalau begitu saya mau ke Pak Thomas. Pak Thomas, artinya prediksi dari BRIN kemarin yang awal 1 Ramadannya jatuh pada tanggal 3 ini, apakah sudah menggunakan kriteria baru dari Kemenak tersebut Pak? Ya, jadi BRIN sebagai lembaga riset yang di dalamnya ada kajian terkait astronomi, ini juga menggunakan hisab ya, sama seperti Muhammadiyah yang tadi disebutkan. Hanya saja memang mempertimbangkan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal. Baik itu kriteria yang lama yang mungkin masih digunakan oleh beberapa ormas, tetapi juga menggunakan kriteria baru, yaitu tinggi minimal 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat. Nah, kondisi hilal pada maghrib nanti, itu tingginya di Indonesia itu secara umum kurang dari 2 derajat. Artinya belum memenuhi tinggi minimal 3 derajat. Kemudian elongasinya ini juga sekitar 3 derajat. Ini juga terlalu tipis, belum memenuhi kriteria 6,4 derajat. Oleh karenanya, dengan kondisi hilal pada maghrib nanti yang sangat tipis, terlalu dekat dengan matahari, kemudian posisinya terlalu rendah sehingga berpotensi mendapatkan gangguan cahaya syafaq yang kuat, maka diperkirakan tidak mungkin hilal terlihat maghrib nanti.
Sehingga diperkirakan awal Ramadannya tanggal 3 April. Pak Thomas, apakah tidak terlalu dini kita menentukan bahwa pada maghrib nanti atau senja nanti itu belum mencapai 2 derajat, Pak Thomas? Ya, dari data astronomi seperti itu, bahwa di wilayah Indonesia ini tingginya kurang dari 2 derajat, kemudian elongasinya baru 3 derajat, artinya belum memenuhi kriteria baru Mabim ya. Nah, dari pengalaman sidang-sidang isbat yang lalu, kalau belum memenuhi kriteria, itu biasanya dianggap hilal yang meragukan, walaupun ada yang mengaku. Sehingga ada potensi pada sidang isbat ini akan ditolak. Kalau misalnya, ya bukan berandai-andai ya, bukan berandai-andai. Kalau misalnya nanti sudah tampak sedikit saja misalnya gitu. Istilahnya orang tuh kalau misalnya sudah bisa mengintip, bukannya melihat gitu. Artinya itu sudah datang bulan berarti ya, Pak Thomas? Ya, masuknya awal bulan itu ditandai dengan terlihatnya hilal. Nah, terlihatnya hilal memang dalam prakteknya di Indonesia ada 2 macam. Pertama dengan melihat tanpa menggunakan alat, paling hanya menunjukkan arahnya saja, seperti tadi digambarkan pengamatan dari Cakum ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan teleskop dilengkapi dengan kamera, kemudian nanti ada perangkat lunak untuk proses citranya. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika posisinya dianggap memenuhi kriteria, walaupun mungkin hisab yang lama, itu kemudian ada orang yang berani mengaku melihat hilal dan berani disumpah oleh hakim pengadilan setempat. Tetapi tentu saja nanti pada sidang isbat nanti akan dievaluasi lagi. Dan biasanya kalau masih berada di bawah kriteria, kesaksian ru'yah tersebut dianggap meragukan, sehingga ada potensi untuk ditolak pada saat sidang isbat. Baik. Baik, nanti kita tunggu bagaimana Pak Thomas penjelasannya akhir ya pada saat sidang isbat nanti. Terima kasih banyak Pak Thomas, terima kasih juga atas waktunya Pak Abdul Muti. Kita tunggulah nanti sore bagaimanakah hasil sidang isbat yang akan diumumkan oleh Kementerian Agama. Assalamualaikum, salam sehat untuk semuanya. Sehat selalu untuk Bapak-bapak. Waalaikumsalam, Mas Gatot.